Ketika di rumah, Sultan sangat marah dan ia ingin pergi dari rumah karena ia melihat masih saja ada pertumbuhan darah di situ. Sultan kesal dan meminta kepada ayahnya untuk berhenti untuk melakukan kekerasan dan ia meminta para preman dipulangkan saja. Akan tetapi ayahnya tidak dapat mengabulkan permintaannya karena mereka sudah dianggap sebagai keluarga sendiri dan tidak mungkin mereka diminta untuk pergi. Setupati tidak melarang Sultan pergi dari rumah, akan tetapi ia meminta permohonan kepada Sultan suatu saat nanti jika Sultan pergi, ia harus pulang dan kembali ke sini. Dan jika para preman-preman itu mengalami masalah, ia harus berdiri di samping mereka. Keesokan harinya, pada pagi hari, Paman Mansur membangunkan Sultan dengan wajah sedih. Ternyata ayahnya sudah tak bernyawa, dan percakapan pada malam itu adalah yang terakhir bagi Sultan. Sultan dan para preman itu sedih akan hal itu. Informasi dari pengacara mereka bahwa semalam yang mengantar pizza itu adalah seorang polisi yang ditugaskan oleh komisaris Manik Kavel yang ingin membasmi para preman yang sudah meresahkan wilayahnya. Dan Setupati memang merupakan target utama dan ia ingin seluruh anggota Setupati dibinasakan. Akhirnya Sultan pun menemui komisaris polisi dan ia meminta permohonan untuk diberi kesempatan waktu untuk merubah para preman menjadi lebih baik. Menjadi orang baik ya. Sultan yakin dapat mengubah watak mereka. Komisaris pun setuju, tetapi ia diberi waktu hanya 6 bulan saja. Dengan syarat apabila masih ada kasus pembunuhan oleh preman, maka semua preman akan dibunuh oleh polisi. Baru saja beberapa hari setelah Setupati mati, para petani yang sebelumnya meminta bantuan menelpon karena kondisi di desa semakin mengkhawatirkan. Banyak petani mati akibat ulah Jaya Selan. Mansur yang menggantikan posisi Setupati kemudian memerintahkan 20 preman untuk pergi ke desa. Akan tetapi Talaya atau Kasi yang mempunyai ambisi menjadi pemimpin menentang dan Sultan pun sangat marah. Ia meminta tidak ada lagi yang melakukan kekerasan. Mereka ketahuan oleh Sultan. Oke. Sultan sebenarnya sangat menyayangi para preman itu. Ia rela menunda keberangkatannya untuk pergi ke Jepang demi dapat merubah watak para preman tersebut menjadi baik dan ia tidak ingin mereka dihabisi polisi. Akan tetapi Mansur dan preman lainnya tetap ingin pergi ke sana karena ia ingin menepati janji Setupati untuk membunuh Jaya Selan, preman yang meresahkan warga di sana. Para preman itu saat akan pergi mereka tertangkap basah oleh Sultan dan salah seorang preman tersebut, sebut saja namanya Truk Rusak, beralasan bahwa mereka akan pergi ke desa Kalimanur untuk melihat calon istrinya. Sultan jelas tidak percaya akan hal itu, tetapi ia mempunyai rencana untuk ikut bersama mereka agar mereka bisa meninggalkan kota Chennai beberapa waktu. Sultan kemudian meminta semua preman untuk ikut ke desa. Setelah sampai, Mansur meminta kepada kepala desa agar Sultan tidak mengetahui tujuan utama mereka ke sini untuk membunuh Jaya Selan. Dan anak kepala desa pura-pura menjadikan anaknya Rukmani yang diperankan oleh Rasmika Mandana dijadikan calon istri untuk si preman Truk Rusak. Akan tetapi Sultan ketika melihat Rukmani, Sultan langsung jatuh cinta karena kecantikan Rukmani yang sangat cantik dan si Truk Rusak menyadari itu dan menolak Rukmani. Karena semua itu hanyalah settingan saja. Dan sontak Sultan ketika itu ingin menjadikan Rukmani sebagai calon istrinya dan ketika itu semua orang menjadi kaget karena pernyataannya itu. Tapi ini Sultan ditolak mentah-mentah oleh Rukmani. Kasihan banget si Sultan ini. Rukmani ini sangat jual mahal sekali dia tidak menyukai Sultan. Di scene lain, Mansur mengajak Sultan untuk kembali ke kota Chennai. Akan tetapi Sultan tidak mau. Sebelum gadis itu menerima cintanya, mereka tidak boleh kembali ke kota.
Segala upaya dilakukan Sultan untuk mendekati Rukmani, akan tetapi Rukmani ini jual mahal karena ia lebih mencintai desanya. Terlebih situasi di desa sangat menyedihkan. Beberapa penduduk di desa pergi ke kota karena tinggal di desa hanya membuat mereka kelaparan.